Manchester United menjalani musim panas 2025 dengan aktivitas transfer yang padat. Setan Merah terlihat agresif mendatangkan pemain baru untuk memperkuat skuad. Hasil kurang memuaskan pada musim lalu membuat manajemen bergerak cepat. Ruben Amorim mendapat tambahan amunisi segar untuk menyiapkan tim menghadapi kompetisi. Matheus Cunha menjadi pemain pertama yang didatangkan dari Wolves. Selanjutnya, Diego Leon menyusul dari Cerro Porteño untuk menambah kekuatan lini serang. Tak lama kemudian, transfer Bryan Mbeumo dari Brentford dikonfirmasi. Benjamin Sesko juga resmi bergabung dari RB Leipzig. Di sisi pemain keluar, Christian Eriksen, Johnny Evans, dan Victor Lindelof meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir. Meski pensiun, Evans tetap berada di klub sebagai kepala divisi pinjaman dan pengembangan pemain, sementara Lindelof bergabung dengan Aston Villa. Tom Heaton menandatangani kontrak baru berdurasi 1 tahun. Beberapa pemain muda dipinjamkan termasuk Harry Amos, Toby Collier, dan Ethan Watley untuk menambah pengalaman. Marcus Rashford juga menjalani peminjaman setelah bergabung dengan Barcelona. Adapun Garnacho hengkang permanen ke Chelsea. Pada hari terakhir bursa transfer, Anthony resmi pindah ke Real Betis, sementara itu Rasmus Højlund dan Jadon Sancho dipinjamkan ke Napoli dan Aston Villa. Sementara di berita lain, Manchester United akhirnya meresmikan kedatangan Senne Lammens, kiper muda asal Belgia yang siap menjadi pesaing utama Andre Onana di bawah mistar Setan Merah. Lammens mendarat di Manchester United di detik-detik akhir bursa transfer musim panas, menjalani tes medis, dan kini tinggal menunggu rampungnya izin kerja sebelum debut. Meski masih muda, Lammens diyakini punya kualitas untuk jadi kiper utama. Fans pun kini menunggu apakah ia hanya jadi pelapis atau benar-benar bakal menggeser posisi Onana. Manchester United menutup bursa transfer musim panas 2025 dengan langkah mengejutkan. Setan Merah resmi mendatangkan Senne Lammens dari Royal Antwerp. Keputusan ini menimbulkan tanda tanya karena sebelumnya MU juga dikaitkan dengan nama besar Emiliano Martinez, kiper berpengalaman yang sudah mengoleksi sejumlah gelar bergengsi bersama klub maupun tim nasional. Langkah ini diambil karena sektor penjaga gawang MU masih belum stabil. Andre Onana kerap tampil inkonsisten, sementara Altay Bayindir juga masih belum mampu memberikan rasa aman penuh di bawah mistar. Manajemen MU merasa perlu mendatangkan kiper baru untuk memperkuat lini penting tersebut. Senne Lammens jadi nama yang dipilih untuk didatangkan ke Old Trafford. Namun, pemilihan United terhadap Lammens jelas mengundang diskusi. Sang kiper baru berusia 23 tahun dan minim jam terbang di level elit. Di sisi lain, Martinez sudah terbukti dengan segudang pengalamannya, termasuk membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 dan Copa America. Menurut pandit Sky Sport, Daniel Kahn, langkah MU ini lebih didasari pada visi jangka panjang. Klub melihat Lammens bukan hanya solusi saat ini, tetapi juga investasi besar untuk masa depan. Manchester United telah merekrut Senne Lammens dengan fokus pada masa kini dan masa depan, ujar Kahn. Dengan usianya yang masih muda untuk ukuran penjaga gawang, Lammens diyakini bisa berkembang seiring proses pembangunan kembali kekuatan MU. Kahn menambahkan, Lammens dipandang sebagai calon pewaris Thibaut Courtois di tim nasional Belgia. Meski baru 1 musim menjadi pilihan utama di Royal Antwerp, MU menilai dirinya siap untuk menguji kemampuannya di Premier League. Meskipun Lammens memiliki pengalaman terbatas hanya 1 musim sebagai pilihan utama di Royal Antwerp, United yakin akan potensi Lammens untuk segera bersaing serta memiliki ruang untuk berkembang bersama tim yang memiliki tujuan utama memenangkan gelar Liga Premier dalam 3 tahun. Martinez sejatinya masuk radar MU. Kiper Aston Villa tersebut sudah membuktikan kualitasnya di level klub maupun bersama Argentina. Namun, faktor usia serta nilai investasi jangka panjang membuat MU lebih condong pada Lammens. Dengan biaya transfer 21 juta euro plus bonus, penilaian United Lammens jauh lebih rasional. Selain bisa langsung berkompetisi di level tinggi, ia juga diproyeksikan sebagai fondasi utama Setan Merah untuk beberapa musim ke depan. Dan juga MU akhirnya memastikan bahwa kabar itu memang benar adanya. Manchester United akhirnya meraih kemenangan penting di Old Trafford saat menjamu Burnley pada Sabtu 30 Agustus 2025 sore. Kemenangan dramatis ini pun membuat pelatih kepala Ruben Amorim mengaku sangat emosional. Amorim yang sempat memberi sinyal bisa meninggalkan kursi pelatih usai kekalahan kontra Grimsby, kini bernapas lega setelah kemenangan tipis 3-2 di laga Premier League. Gol penentu datang dari Bruno Fernandes lewat penalti menit ke-97, memastikan semua 3 poin tetap berada di Old Trafford
dan mengangkat posisi Manchester United ke peringkat 9 dengan 4 poin. Pelatih asal Portugal itu menekankan meski terkadang tim tidak bermain maksimal, usaha dan dedikasi pemain selalu mendapat apresiasi dari dirinya. Saat mereka menunjukkan usaha, saya akan selalu menyayangi mereka. Bahkan, ketika Amad Diallo gagal mencetak gol, saya tetap menghargai usahanya. Kita seharusnya bisa unggul lebih jauh di babak pertama, tapi kami terus mencoba berbagai cara untuk mencetak gol, ujarnya. Kemenangan ini juga menandai kebangkitan moral bagi Manchester United yang sempat dirundung tekanan hebat setelah kekalahan memalukan dari klub League 2 Grimsby Town. Sementara itu, di berita lain, bursa transfer pemain musim panas 2025 akan resmi ditutup 1 September 2025 tengah malam. Gazzetta dello Sport melaporkan Juventus mencoba meminjam bek sayap serba bisa MU Noussair Mazraoui. Juve membutuhkan ex-pemain Ajax Amsterdam itu karena akan melepas Nico Gonzalez. Juventus sedang dalam proses akhir untuk menjual Nico Gonzalez ke klub La Liga Athletic Madrid. Kepergian pemain asal Argentina itu perlu digantikan oleh pemain baru karena kedalaman skuad Juve kurang. Mazraoui dinilai paling layak untuk direkrut mengisi kekosongan akibat perginya Nico Gonzalez. Mazraoui akan sangat dibutuhkan pelatih Igor Tudor karena bisa bermain di berbagai posisi. Posisi asli Mazraoui adalah bek sayap, tapi pemuda asal Maroko tersebut juga dapat diturunkan sebagai bek tengah maupun pemain nomor 10. Keinginan Juventus meminjam Mazraoui selama semusim akan sulit terwujud. Manajer Ruben Amorim diketahui sangat menyukai Mazraoui sehingga akan mati-matian mempertahankannya di Old Trafford untuk musim 2025-2026. Manchester United sukses melalui laga pekan ketiga dengan kemenangan dramatis atas Burnley di Old Trafford. Laga penuh gol itu akhirnya berakhir dengan skor tipis yang memastikan 3 poin pertama setan merah di Premier League musim ini. Bruno Fernandes jadi penentu lewat penalti di penghujung laga, sekaligus penyelesaian kegagalannya akhir pekan lalu. Namun, perhatian justru tertuju pada Bryan Mbeumo yang layak dianggap sebagai pemain terbaik MU dalam laga melawan Burnley. Penampilan energik Mbeumo di sektor sayap menjadi pembeda yang jelas terlihat sepanjang 90 menit. Ia tidak hanya menghadirkan gol, tapi juga menghadirkan ancaman konstan ke lini belakang Burnley. Mbeumo mencatatkan namanya di papan skor hanya belasan detik setelah Burnley sempat menyamakan kedudukan. Gol cepat itu lahir dari kerjasama api dengan Diogo Dalot yang menyodorkan umpan tarik. Selain itu, ia hampir mencatat assist setelah umpan silangnya jatuh manis di kaki Amad. Sayang, peluang itu gagal menghasilkan gol, namun itu menunjukkan betapa tajamnya kontribusi Mbeumo. Catatan individualnya pun mengesankan. 3 umpan panjang akurat, 4 umpan silang sukses, serta nilai 8/10 dari Manchester Evening News. Ia tak cuma mencapai gol, tapi juga menunjukkan performa lengkap dari seorang pemain sayap. Kini, kehadirannya memberikan dimensi baru pada seragam MU. Dengan ketajaman dan kecepatan yang ditampilkan, Mbeumo diyakini akan menjadi kunci ambisi klub menuju kompetisi Eropa musim depan. Di tempat lain, menurut laporan Fabrizio Romano, setan merah tengah berupaya merampungkan transfer Senne Lammens dengan mahar sekitar 25 juta euro atau sekitar 481 miliar. Namun, bila kesepakatan dengan Lammens gagal, maka Manchester United sudah menyiapkan alternatif lain. Manchester United kabarnya kembali membuka pembicaraan dalam beberapa jam terakhir dengan Emiliano Martinez, kiper utama Aston Villa sekaligus juara Piala Dunia 2022 bersama Argentina. Situasi transfer ini terbilang rumit sebab Aston Villa sendiri masih ingin mempertahankan Emiliano Martinez. Di sisi lain, Lammens juga masuk radar incaran Villa sehingga membuat dinamika negosiasi semakin menarik untuk ditunggu.